Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi sahabat bersama Bincang Inspirasi. Kali ini kita akan ngobrol bersama seorang kepala desa pemangkat kota. Pemangkat kota ya? Iya. Kabupaten Sambas. Nah, kepala desa ini sebelumnya dia merupakan seorang supir motor air barang. Motor air barang itu bawa Barang ke Kecamatan Sepura. Kecamatan Sepura. Nah, seperti apa kisahnya? Saya akan berbincang, ngobrol santai bersama Bang Kaspul Anwar. Bang, karena salam kopi dulu kita nih. Iya. Oke. Bang, mungkin lebih rileks. Kita gini kan ya. Nah. Oke. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Baik. Bang, sapa dulu sahabat saya ini Bang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Kaspul Anwar, SH, Kepala Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Oke, Bang, bisa ceritakan Bang. Mohon maaf, abangnya asalnya sebenarnya dari mana sih Bang? Saya asal asli saya memang dari Kota Singkawang. Mm-hmm. Ya, cuma karena kita berumah tangga dapat istri orang Pemangkat. Berarti abang kelahiran Singkawang? Kelahiran Singkawang. Kelahiran Singkawang. Bang, abang ke Pemangkat itu tahun berapa? Alhamdulillah ke Pemangkat itu pada tahun 2000. Tahun 2000. Pas setelah menikah, saya langsung tinggal di Pemangkat. Usia abang tahun 2000 itu berapa? Waktu menikah? Menikah itu pada umur 30 tahun. 30 tahun. Itu belumlah kades ya? Belum jauh. Jadi kades. waktu Pemangkat nikah, pekerjaan abang itu apa sih sebenarnya awalnya? Awalnya saya tinggal di Pemangkat tahun 2000 itu saya jalankan usaha mertua lah. Kemudian jalankan motor air barang. Motor air barang. Artinya bawa dari Kecamatan Pemangkat bawa barang ke kota Kecamatan Sepura. Itu berapa lama Bang? Itu kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun jalankan usaha itu. Berarti pasca nikah bawa motor air milik mertua, bawa ke Sepura, bawa barang ya. Berarti jasa angkutan. Jasa angkutan ya. Jasa angkutan Bang. Setelah 2 tahun menjadi kapal angkut barang, belum saya ceritakan Bang Kaspul ini bagaimana jadi kepala desa di desa Pemangkat Kota. Nah, selanjutnya abang sudah 2 tahun, apa pekerjaan abang? Setelah itu karena kondisi motor ikan pun udah motor barang tersebut udah rusak, ya saya beralih artinya ya kerja di toko lah, kuli. Toko bangunan? Toko di toko foto-foto lah. Oh, toko studio. Foto-foto. Berarti abang jual foto jasa pemotretan. Ya. Artinya pada saat itu kita belum sebagai fotografer, bukan. Jasa pemotretan. Artinya saya jaga di toko, jaga ya jual barang lah. Jual barang apa? Jual barang itu kamera atau fotokopi, di situ saya kerjakan situ. Sambil berjalannya waktu, ya saya kan ya pengen juga lah mau belajar motret-motret. Itu otodidak atau? Itu otodidak. Otodidak. Tidak ada Belajar khusus tidak ada. Dengan menggunakan keahlian sendiri. Nah, kamera yang manual waktu itu, pakai kris ya Mas. Oke, setelah abang mahir dalam memotret, artinya abang langsung ke? Karena udah lama di situ, ya saya ingin mandiri lah. Mandiri, saya kurang lebih 4 tahun saya di toko. 4 tahun di toko. Akhirnya saya keluar sendiri. Usaha sendiri lah. Freelance. Jadi pakai panggil atau panggil? Pakai panggil. Itu tahun berapa? 2006. Tukang panggil jika ada kawan orang kawin, nikah dipanggil atau acara pejabat, acara peresmian atau pelantikan itu saya dipanggil lah. Abang menjalankan bisnis pemotretan, menjadi jasa pemotretan baik itu orang nikah, orang acara resepsi lainnya itu berapa tahun Bang? Itu kurang lebih hampir 2015 pun saya udah terpilih kepala desa pun masih lah diminta dari tahun 2006 itu. 2006 sampai 2015. Iya.
Jadi jasa pemotretan. Nah, saya belum ke kepala desa nih belum Ya, bang. Ini ya, belum. Ini ya. nanti kita langsung bertanya panjang soal menjadi kepala desa. Iya. Pasca abang jasa pemotretan itu setiap minggu job ada terus. Alhamdulillah. Jadi tidak setiap minggu. Artinya ya hari kerja tuh biasa ada. Karena tidak mesti acara pernikahan atau sunatan, acara pejabat pelantikan semuanya ada kaitannya. Kalau boleh tahu bang ya, ini karena kita di channel pribadi harus sedikit terbuka. Ya. Sekali manggil abang tuh berapa sih? Waktu jasa pemotretan? Jasa pemotretan kita Tidak menetapkan atau tidak gimana? tetap. Biar kita biasa hitung roll. Mm-mm. Satu roll biasa kan ya satu roll 100, berarti 2 roll 200. Pada tahun 2006 ke atas itu. 2006 ke atas. Artinya gitu. Pernah kecewa bang orang ngasih tidak sesuai gitu? Pernah, Jasa- tapi artinya kita menyesuaikan kondisi ekonomi yang kita Bantu lah. bantu gitu. Jadi tidak mesti tetap sekian enggak. Berarti dari omong-omongan warga, abang akhirnya dipanggil lagi ke jasa-jasa pemotretan lainnya, kawin-kawin antar mulut ke mulut. Iya, karena kita kualitas, kemudian karena kita sama orang tuan rumah itu enak diajak bicara. Jadi bukan sekedar kita datang bayar foto udah. Jadi Ada komunikasi komunikasi silaturahmi. yang setelah itu yang perlu. Jadi Bang Kaspul Anwar ini dia menjalankan bisnis pemotretan atau jasa pemotretan itu awalnya tidak menetapkan biaya, tergantung yang si panggil berapa yang mau diberikan semampu pak ya, semampu. Tapi selama akhirnya berjalan terus udah menetapkan harga, Sambil berjalan waktu kita menentukan harga. tapi tidaklah sebesar ya bang ya. Sebesar enggak. Tidak. Karena menyesuaikan ekonomi. Nah dari 2006 ya. Ya 2006 mandiri kita udah. Oke, ini yang ingin saya tanyakan kepada Bang Kaspul. Bagaimana sih abang langsung tertarik menjadi kepala desa? Gimana ceritanya bang? Nah, Ya, sampaikan bang. artinya ketertarikan saya ke kepala desa awalnya saya menjabat jadi PRT. PRT tahun 2006 udah kita menjadi PRT, artinya Jasa pemotretan itu udah RT juga? Udah. Terus bang? PRT udah jabat, berlangsungnya berjalannya waktu. Nah, saya lebih ya udah habis saya harus lebih tinggi lagi untuk membantu masyarakat. Fotografer tetap. Kemudian ada pembukaan untuk jadi kepala dusun. Pembukaan jadi kepala dusun? Ya, karena masa berakhirnya kepala dusun yang lama. Sebelumnya? Akhirnya saya berjuang berlomba lah. Diminta atau abang yang pengen nyalonkan diri? Karena masyarakat meminta. Karena keramahan atau gimana? Iya, karena saya sih prinsipnya suka bantu orang sosial. Itu yang saya pegang prinsip saya. Akhirnya maju jadi kepala dusun? Maju kepala dusun, bantuan masyarakat semuanya lah. Mhm. Nah, bulat suara saya terpilih jadi kepala dusun. Itu tahun Tahun berapa? 2010. 2010, Iya. kepala dusun. Jadi 2006 sampai berapa? Jadi merangkap masih PRT, PRT? karena PRT tidak ada yang handle? tidak ada. Bapak Masyarakat merangkap? bisa masih mau nggak saya handle juga. Nah, dari kepala dusun berapa tahun? Kurang lebih 2010-2015 saya masih akhirnya mencalonkan kepala desa, saya harus mundur. Nah, Jadi kepala dusun. beliau mencalonkan kepala desa tahun 2015 dan beliau harus mundur menjadi kadus. Iya, kepala dusun. Nah, siapa sih yang mencalonkan abang jadi kepala desa? Tadi kadus ini warga. Iya. Ini kadus ini apakah dari warga juga? Sama, artinya dari warga sendiri. Saya tidak akan maju tanpa kemauan dari masyarakat. Artinya mereka menginginkan adanya perubahan ke depannya kepala desa yang akan datang. Jadi karena keseharian saya bantu orang tanpa pamrih segala urusan apapun. Itulah menjadi Itulah barometer yang- masyarakat. barometer masyarakat. Nah, itu pemilihan kepala desa tahun berapa, Bang? 2015, 2015 di Desa Pemangkat Kota itu berapa calon? kurang lebih itu 5 calon 5 calon. dan incumbent ada. Incumbent ada. Awalnya yakin tidak sih jadi kepala desa? Sementara abang ini bukan orang Pemangkat, Iya. tapi orang Singkawang. Ya, ngapa pede percaya diri begitu? Karena prinsip saya dalam Quran udah jelas. Carilah kamu usaha di dunia ini gitu Allah. Insya Allah kamu pasti bisa. Perspektif. Artinya dengan prinsip kita Allah yang ngatur semuanya. Dari 5 calon itu pemilihan itu ingat nggak Bang tanggal berapa? Itu Ini kan sejarah Bang ini. tanggal
15 Desember 2015. 2015. Bang, di saat pemilihan pada saat itu suara abang berapa sih? Di antara 5 calon? Akhirnya kurang lebih 1.500 lah kurang lebih seingat saya, karena selisih sedikit sama yang incumbent. Selisih sedikit sama incumbent. Incumbent dan yang pasangan yang lain memang asli dari Pemangkat. semua. Dan abang di luar Pemangkat. Iya. Nah, dari luar Pemangkat akhirnya Bang Kasipul Anwar ini lolos menjadi kepala desa. Nah, yang ingin saya tanyakan Bang, dari Kadus sebelumnya kepala desa, kesibukan kan sudah mulai meningkat. Nah, saya ingin bertanya nih Bang, gimana sih abang waktu untuk keluarga, terutama istri dan anak? Ada nggak istri itu lah, kita pengen kemana-mana nih Pak, sementara Bapak satu sisi pelayanan terhadap masyarakat khususnya di desa Pemangkat Kota. Seperti apa Pak tanggapan istri? Tapi tanggapan istri alhamdulillah Positif. karena istri udah mengerti pada saat saya menjadi Pak RT, menjadi Kepala Dusun. Artinya kegiatan saya semuanya rata-rata di luar dan masyarakat. Nah, artinya anak-anak sekarang pun udah paham dengan kegiatan saya. Tapi untuk mereka peluang untuk jalan-jalan alhamdulillah tetap saya laksanakan. Tetap kita membagi waktu sesuai Tetap waktu. membagi karena kita di sini kan harus ada manajemen disiplin dalam Bang, beda dengan Kadus, ini kepala desa. siap. Sibuknya seperti apa Bang? Itu kan pejabat di desa itu. Seperti apa Bang kesibukannya? Menghadiri orang nikah harus hadir, menghadiri acara demikian, dan sampai-sampai untuk merangkul pun juga kita orang harus hadir Bang. Seperti apa Bang suka duka menjadi seorang kepala desa? Memang ada suka dukanya. Artinya kalau dukanya ya tentu kita ya capek badan kan, artinya dukanya itu sebagai motivasi kita. Motivasi kita capek karena bantu orang. Itu prinsipnya. Perbuatan kita ya. Perbuatan kita. Karena kita capek bukan kita kegiatan pura-pura, poya-poya, tapi karena kita capek membantu masyarakat yang membutuhkan kita. Biasanya pulang ke rumah tuh jam berapa Bang? Biasa pulangnya kalau udah saya tidak tentu lah, tidak tentu, artinya pulang sebentar, nanti saya harus dipanggil masyarakat, saya keluar lagi. Paling biasa malam jam 12 malam saya pulang ke rumah. Berarti abang sebelumnya sistem birokrasi sudah sedikit tahu lah, karena sebelumnya Kadus, ya kan. Dan sahabat yang ingin saya tanyakan lagi, ini udah berapa periode sih Pak? Satu periode belum selesai. Satu periode belum selesai. Kapan berakhirnya Pak? 17 Desember 2015, insya Allah berakhir 17 Desember 2021. Nah, setelah melihat rekam jejak karir Bapak dari seorang supir motor air angkut barang hingga menjadi Pak RT, hingga menjadi kepala dusun, hingga menjadi kepala desa. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada nggak Pak niat ke depan jika Bapak terpanggil ke politik? Niat saya insya Allah ada. Cuma untuk kondisi sekarang saya pernah menyampaikan di suatu forum masyarakat, artinya untuk lebih tinggi jabatan, baik itu ke DPRD maupun ke bupati. Atasnya lah. Lebih atasnya lah, artinya itu keinginan masyarakat untuk saat ini dilarang oleh masyarakat karena mereka masih menginginkan saya memimpin kepala desa dulu. Masyarakat menginginkan kepala desa, tapi niat ada Pak ya, tapi mengalir kali ya. Iya, Mengalir ya. mengalir. Oke, Bang Kasipul, ini kalau dilihat-lihat abang ini belum ada gagal loh. Dari RT, Kadus, ini bertahap nih. RT, Kadus, Kades. Tertarik ke Dewan ke depan. Insya Allah. Lihat cerita ke depannya. Oke, Bang, yang ingin saya gali lagi dari abang sendiri dalam dinamika masyarakat itu kan Bang, kita harus pada posisi yang benar-benar bijak. Untuk menjadi seorang benar-benar pemimpin kepala desa itu sikap abang seperti apa Bang? Ketika ada laporan masyarakat, pengaduan masyarakat di desa abang, harus on time, harus gimana abang membagi waktu? Kalau untuk kita masyarakat, saya on time. Saya udah pesan ke masyarakat semuanya. Segala apapun permasalahan, baik suka maupun duka, tolong beritahu saya selaku kepala desa. Jadi pelayanan saya selaku pemimpin
kepala desa kota ini tidak mesti harus di kantor. Tidak harus di kantor. Di kantor, dimanapun boleh, di jalan, di rumah, siap 24 jam. Siap, rumah terbuka untuk masyarakat. Rumah terbuka untuk masyarakat dan telepon saya tersebar untuk masyarakat. Di rumah pun saya tempel juga nomor HP saya. Dan istri tidak mempermasalahkan itu. Istri sedikit pun tidak Dan mempermasalahkan. pastinya ada kopi dan teh bang. Ya, itu. Asal bertandang rakyat atau harga pasti ada kopi dan teh. Insya Allah. Itu. Oke, bang, ada sedikit ngeri nggak bang? Kalau udah menjadi seorang pejabat desa ini kan juga harus hati-hati. Untuk supaya abang tetap istiqomah dalam menjalankan amanah ini. Apa sih motivasi, apa sih kiat-kiat abang agar istiqomah, tetap amanah dalam menjalankan menjadi seorang kepala desa ini? Prinsip saya yang saya pegang artinya kita jangan terlalu ego terhadap diri kita sendiri. Jadi anggap saja masyarakat kita ini keluarga kita. Masyarakat adalah keluarga kita. Keluarga kita itu prinsipnya. Karena kalau kita anggap masyarakat kita adalah satu keluarga, itu segala apapun itu terasa enak kita melaksanakan itu. Bang, anak abang berapa saat ini bang? Alhamdulillah 4. Alhamdulillah 4. Yang tua udah mungkin SMA. Yang tua kuliah. Dan istri masih 1. Insya Allah tetap 1. Nah sahabat, mungkin Bang Kasbul Anwar ini patutlah kita menjadikan sebuah inspirasi. Kita tidak menyangka bahwa seorang supir motor air angkutan barang hijrah ke menjadi seorang RT dari 2 tahun menjadi supir angkutan barang kapal motor air. Selanjutnya menjadi ketua RT selama berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun, lanjut menjadi kepala dusun sampai 2015 sampai saat ini menjadi kepala desa. Dan mungkin ke depan beliau ada misi ke depan, entah seperti apa, hanya beliaulah yang tahu. Dan melihat dari riwayat beliau ini, setiap jalan selalu diyakininya, sehingga apa yang menjadi impiannya tahap bertahap selalu menjadi kenyataan. Bang, yang saya ingin bertanya ke abang lagi, bisa nggak abang berikan motivasi kepada generasi muda tentang sebuah arti perjuangan untuk mencapai kesuksesan? Bagaimanapun abang perangkat desa yang menjadi kepala desa dari bawah ini butuh perjuangan juga bang, bukan hal yang mudah sepele langsung kepala desa. Ada nggak pesan untuk masyarakat? Artinya pesan untuk masyarakat, yang penting kita berbuat untuk orang lain dan ikhlas. Artinya lakukanlah pekerjaan yang apapun. Yang penting kita jangan malu yang kita kerjakan. Yang penting halal yang kita kerjakan. Dan insya Allah dengan niat kita mengerjakan ikhlas dan tidak ada malu pekerjaan yang kita lakukan, yang terutama kita percaya sama Allah SWT dan agama kita masing-masing, itu yang kita pegang. Bang, ada hal yang belum tercapai bang? Apa sih bang? Artinya belum bisa tercapai karena niat masyarakat yang sampai saat ini supaya saya tetap memimpin desa dulu. Dan tentunya kampung bahasa di makan desa bahasanya. Insya Allah kalau udah periode berikutnya barulah kampung harus maju lebih tinggi lagi. Bang, berikan tips menjadi pemimpin sekelas. Jadi pemimpin seperti apa walau di ruang lingkupnya kelas desa ini seperti apa? Kalau prinsip Emosi atau gimana? dari kita pemimpin, artinya segala sesuatu hak apapun permasalahan jangan ego kita banget. Itu kalau soal orang pemimpin sudah ego yang didepankan, nggak mungkin berhasil untuk kedepannya. Tentunya kita selaku pemimpin kita harus banyak menerima keluhan masyarakat dan memberikan solusi terbaik untuk permasalahan masyarakat yang terjadi. Bang, di dalam kesibukan abang selain keluarga, selain juga mengurus masyarakat, untuk pertemanan bang, Ya. ada juga waktu untuk berteman, ngopi-ngopi biasa ada bang? Alhamdulillah, saya selaku kepala desa banyak yang saya pimpin. Artinya di sekolah Muhammadiyah saya mimpin juga, dari pimpinan yayasannya Di
di Pemakat. Mhm. Nah, kemudian di Masjid Besar At-Taqwa Pemakat saya sebagai pengawas masjid besarnya. Kemudian di pemadam kebakaran swasta Banyak terlibat lah Bang ya? banyaklah terlibat segala hal. Artinya tidak satu bidang karena kepercayaan masyarakat terhadap saya masih tinggi. Mungkin saya mengakhiri perbincangan ini. Mungkin insya Allah lain waktu mungkin kita banyak ngobrol Bang. Ya. Karena mungkin kedepannya ada hal-hal lain yang ingin kita bicarakan santai tentang target-target Abang ke depan. Mengapa saya panggil seorang kepala desa untuk datang? Ya. Saya mengajak dialog, ingin memberikan bercerita Bang. Jadi saya tidak ini loh berbagi cerita, berbagi kisah agar menjadi inspirasi bagi yang lain-lainnya. Mungkin saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Peminat